Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 122. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udkuru ni'mati allati, ingatlah akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepadamu, wa anni faddaltukum, dan aku telah melebihkan kamu alal alamin, atas segala umat. Tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini seperti telah dikemukakan pengulangan menguatkan dan mendorong supaya mengikuti Nabi Muhammad SAW, serta tidak boleh iri kepada apa yang dianugerahkan Allah berupa diutusnya Rasul penutup, Rasul SAW. Akan tetapi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu mereka kafir kepada Nabi. Dan takutlah kepada suatu hari yang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima tebusan, dan tidak dapat memberi syafaat, dan tidak akan ditolong. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Allah Subhanahu wa taala Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia menyempurnakannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin manusia. Maka Nabi Ibrahim berkata, dan dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak akan menjangkau orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menjadikan Nabi Ibrahim imaman bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaum musyrik, kaum ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah mengaku pengikut agama Ibrahim, namun mereka justru menentangnya, tidak memegangnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memenuhi segala perkara yang telah disyariatkan oleh Allah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau alaihissalam. Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dan sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 67 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah dan larangan di dalam syariatnya. Dan hendaklah seorang muslim membenarkan kitab-kitab Allah dan menjadi orang yang taat, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 12. Semua syariat Allah adalah benar. Semua syariat Allah adalah adil. Maka ikutilah perintah Allah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, yakni sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin manusia. Nabi Ibrahim
telah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalimat yang diujikan Allah kepada Nabi Ibrahim, kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim menjalankannya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang taat kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah orang yang bersabar. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat bersabar. Bahkan beliau pernah dilemparkan ke dalam api ketika berdakwah kepada Raja Namrud alaihissalam. Beliau pernah mengalami ujian yang besar tatkala berdakwah kepada Allah. Beliau adalah orang yang memiliki akhlak mulia, yang menjamu tamu, bersedekah, bahkan diuji untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Beliau pun mau menjalankan perintah Allah. Beliau adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk meninggalkan istrinya di padang yang sangat tandus, di padang pasir, meninggalkan anaknya Ismail alaihissalam yang saat itu masih bayi di padang pasir yang tiada manusia, yang tiada air, yang tiada tanaman. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim adalah pemimpin umat manusia yang pada akhirnya tanah tempat Sayyidati Hajar dan Ismail alaihissalam ditinggalkan itu akhirnya menjadi Makkah Al-Mukarramah, Baitullah Ka'bah, yang hingga akhir zaman nanti senantiasa dikunjungi oleh umat Islam untuk beribadah di dalamnya. Nabi Ibrahim dan keturunannya Nabi Ismail adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa agar Makkah, Baitullah dan sekitarnya senantiasa diberikan rezeki buah-buahan yang melimpah. Dan itu terjadi hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam pemimpin umat manusia. Dan beliau pun berdoa kepada Allah kiranya ada keturunannya yang menjadi pemimpin sepeninggalnya. Maka Allah pun mengabulkan permohonan tersebut. Salah satu keturunannya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman, penutup para Rasul. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.